Baiklah mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul kesetimbangan. Nah, untuk praktikum kesetimbangan maka akan yang diperlukan adalah preparat seperti yang kalian lihat di depan saya saat ini. Yang pertama yaitu ada 2 buah statif, kemudian ada juga tali, dan terakhir adalah beban. Nah, satu lagi alat yang paling penting juga, tidak kalah penting ya, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur sudut ini. Ini adalah busur. Nah, busurnya betul di sini ada 2 ya, tapi kita cukup hanya butuh 1. Selain itu untuk beban kalian juga perlu tambahan juga, ada sekitar 3 buah beban. Artinya kita akan memvariasikan beban yang diberikan sebanyak 3 kali. Nah, sebagai landasan teori untuk pengetahuan dasar, dalam eksperimen yang kali ini, hal yang kita ukur adalah tegangan dari kedua tali ini. Nah, ini sesuai dengan hukum Newton pertama yang mengatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam jika total atau sigma gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi kalian lihat benda ini, berat ini akan tetap diam. Karena kenapa gitu tadi akan tetap diam? Karena ada gaya tegangan dari tali yang menuju ke atas. Jadi kita bisa katakan beban ini menarik ke arah bawah. Namun ada juga yang namanya gaya normal atau gaya yang menetralisir energi yang kita berikan atau yang ada agar tetap di sistem. Nah, itu bekerja pada tali-tali ini. Nah, tali ini kita bisa bilangkan sebagai gaya yang menahan, atau secara fisikanya atau secara sainsnya dikatakan sebagai gaya normal. Nah, untuk melakukan percobaan ini, yang pertama kita letakkan dulu bebannya. Yang kedua yang harus kita ukur adalah sudut, yaitu sudut antara sisi ini dan sisi ini kita katakan sebagai θ3. Nanti akan dijelaskan oleh asisten praktikum. Kemudian sudut antara tali yang sini dengan ini, dengan beban ini, atau kita katakan yang lurus menuju ke bawah. Dan yang ketiga adalah sudut antara sisi yang sini dengan yang horizontal ke bawah. Atau kita bayangkan gini ya, saya akan contohkan. Ini busur, kita ambil tengahnya, kita temukan tengahnya di sini, kita putar gini. Nah, jadi busurnya tetap tepat di tengah busur, tepat di bagian pertemuan antara tali dan ujung dari beban. Lalu kita ukur sudut antara tali yang satu dan tali yang ini, antara 2 tali yang bersebelahan. Dalam ukuran saya kali ini, saya mendapatkan besar sudutnya sebesar 40 derajat gitu. Nah, kemudian jika kalian bayangkan ini ya, ada ini bebannya ngarah ke bawah, dan kita akan ukur lagi. Kita harus mengukurnya gini, antara sudut ini, bagian tengah dari busur, dengan yang lurus ke bawah, Nah, yang lurus ke bawahnya saya dapatkan sebesar 160 derajat. Nah, gitu cara mengukur antara sudut yang ini, atau kita katakan nanti sebagai berapa tadi? θ2 ya. Sudut yang kedua. Jadi ada sudut ini, sudut ketiga, kedua, pertama antara yang ini. Nah, ketiga sudut ini harus kalian ukur. Nah, itu akan menjadi sebuah data dalam penelitian. Nah, kemudian kita juga akan memvariasikan berat-berat dari sistem ini. Nah, ketika kita menambahkan berat, hal yang perlu diingat adalah biasanya jika kalian tidak menggeser ini bagian pangkal dari beban, maka sudut-sudutnya tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah tegangan yang bekerja pada tali, karena tali ini akan menahan beban yang semakin besar. Dalam pengerjaannya, dalam perhitungannya, saya katakan idealnya, jumlah antara ketiga sudut ini, yang dari sini ke sini, antara sudut ketiga, sudut kedua, dan sudut pertama adalah 360 derajat. Kenapa? Kan satu lingkaran penuh 360 derajat.
Saya rasa itu ya menjadi catatannya. Kan dulu ya. Baiklah, sebagai catatan tambahan, kalau dalam di sini dari beban yang saya gunakan beratnya adalah sebesar 100 gram. Nah, jadi 100 gram ya. Sedangkan untuk menghitung gaya, gaya itu satuannya adalah Newton. Dalam menghitung gaya, kalau kalian mengubah berat ini ke dalam gaya, maka kalian harus mengalihkan beban ini dengan gaya gravitasi, maka akan didapatkanlah berat dari benda ini. Jadi kemudian yang perlu dicatat adalah ini dalam satuan 100 gram. Jika kalian akan mengubah ini menggunakan berat ini untuk mengukur besarnya gaya, maka kalian harus mengkonversikan dari gram ini ke dalam kilogram sehingga dapat dinyatakan dalam satuan Newton. Karena gaya-gaya yang bekerja pada sistem, baik tegangan tali yang ini kita katakan sebagai F1, tegangan tali yang ini kita katakan sebagai F2, dan berat benda ini semuanya dalam Newton. Itu adalah catatan yang penting, sehingga nanti akan didapatkan rumus W sama dengan M kali G, di mana W-nya dalam gram dan G-nya adalah tetapan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten praktikum. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan dari tentang keseimbangan benda tadi yang dijelaskan oleh Pak Budi. Yang pertama kita mendapatkan hasil dari percobaan tersebut, yang dimana untuk percobaan kita melakukan sebanyak 3 kali dengan masa yang berbeda. Untuk percobaan pertama kita mengukur sudut alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 yang didapat yang dari pengukuran sudut ini tadi. Ini untuk alfa 1, ini pengukuran alfa 2, dan ini alfa 3 nya. Dan untuk percobaan pertama didapatkan untuk alfa 1 yaitu sebesar 70 derajat, untuk alfa 2 sebesar 78 derajat, dan untuk di alfa 3 nya 20 derajat. Dan disitu menggunakan beban atau W sebesar 100 gram. Maka karena kita menghitung menggunakan satuan Newton, dan untuk satuan yang 100 gram tersebut dikonversikan ke Newton, yaitu dengan cara yang ini tadi, M kali G, atau yang 100 gram dikonversikan ke dalam kilogram, yaitu dapat sebesar 0,1 dikali dengan 9,8 meter per sekon, dan didapatkan untuk 100 gram itu sama dengan 0,98 Newton. Maka F3 didapatkan 0,98 Newton. Lalu untuk data yang percobaan kedua didapatkan alfa 1 sebesar 50 derajat, alfa 2 nya 50 derajat, dan alfa 3 nya 40 derajat dengan menggunakan beban atau W sebesar 200 gram atau sama dengan 1,96 Newton. Dan untuk percobaan ketiga didapatkan alfa 1 sebesar 40 derajat, alfa 2 nya 40 derajat, dan alfa 3 nya sebesar 50 derajat dengan menggunakan beban atau W sebesar 300 gram atau sama dengan F3 nya itu 2,94 Newton. Lalu untuk F1 F2 ini adalah hasil pencarian dari yang kita cari ini. Maka untuk mencari F1 F2 tersebut, untuk percobaan pertama yaitu dengan rumus F1 sama dengan F3 sin alfa 1 per sin alfa 3. Dan untuk nilai F3 nya kita dapatkan dari tabel tadi adalah sebesar 0,98 dan dikali sin 70 per sin 20. Sin 70 itu dari alfa 1 ini tadi, dan sin alfa 3 nya dari ini tadi. Maka didapatkan hasil sebesar 0,98 dikali 0,939 per 0,342. Lalu didapatkan hasil 0,920 per 0,342. Lalu didapatkan untuk hasil F1 dari percobaan pertama yaitu besar 2,69. Maka kita masukkan ke dalam tabel yaitu sebesar 2,69 tersebut yang kita dapatkan dari hasil ini. Lalu untuk F2 nya dengan rumus yang sedikit berbeda, hanya variasi. F2 sama dengan F3 sin alfa 2 per sin alfa 3. Lalu dapatkan 0,98 dikali sin 78 derajat per sin 20 derajat.
0,98 dikali 3,749 per 0,342. Lalu didapatkan hasil 3,67 per 0,342. Lalu hasil dari F2 tersebut adalah sebesar 10,74. Lalu kita masukkan ke tabel ini tadi. Lalu untuk percobaan kedua, F1 sama dengan F3 sin alpha 1 per sin alpha 3. Jadi di sini nilai F3-nya kita gunakan yang ini, yang percobaan kedua. Lalu didapatkan 1,96 kali sin 50 per sin 40. Lalu sin 96 1,96 dikali 0,766 per 0,642. Lalu didapatkan 1,501 per 0,642. Lalu didapatkan untuk F1 untuk percobaan kedua sebesar 2,338 Newton. Karena di sini untuk data alpha 1 dan alpha 2 dari percobaan kedua ini sama, maka untuk nilai F2 dan F1 itu sama, yaitu sebesar 2,338. Di situ tidak menutup kemungkinan mungkin ada hasilnya yang berbeda kan, jikalau nilai sin ini berbeda. Lalu lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga kita dapatkan tadi alpha 1 dan alpha 2 nya juga sama sebesar 40 derajat dan alpha 3 nya itu 50 derajat dengan bebannya tadi 300 gram atau sama dengan 2,94 Newton tadi. Lalu F1 didapatkan F3 sin alpha 1 per sin alpha 3 2,94 dikali sin 40 per sin 50 derajat. Lalu dapatkan 2,94 dikali 0,642 per 0,766 sama dengan 1,887 per 0,766. Lalu didapatkan hasil dari F1 percobaan ketiga sebesar 2,46. Begitu pula dengan F2, hasilnya sama dengan F1 percobaan ketiga, yaitu sebesar 2,46. Lalu kita masukkan ke dalam tabel, maka hasil dari F1 F2 kita masukkan ke tabel dan inilah hasilnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.